Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Naswadia Wulandari dengan NIM 2231031103194 dengan mata kuliah Hukum Acara Pidana Khusus kelas C. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, pembaruan hukum acara pidana itu menjadi langkah penting untuk mewujudkan proses peradilan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Melalui pembaruan KUHP, alur persidangan tidak hanya menekankan pada penegakan hukum, tetapi juga perlindungan hak asasi manusia serta keseimbangan antara kepentingan negara dan individu. Khusus dalam hukum acara pidana khusus, mekanisme persidangan itu memiliki karakteristik tersendiri yang menuntut ketelitian dan kepastian hukum yang lebih kuat. Oleh karena itu, dalam presentasi ini saya akan mengulas bagaimana alur persidangan menurut KUHP baru serta bagaimana penerapannya dalam perkara pidana khusus di Indonesia. Alur dalam sistem peradilan pidana atau SPP Indonesia itu adalah rangkaian tahapan hierarkis penanganan perkara pidana berdasarkan KUHP, mulai dari penyelidikan atau penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, persidangan di pengadilan, hingga pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Nah, tujuannya adalah mencari kebenaran material dan keadilan. KUHP baru adalah hukum acara pidana yang mengatur proses hukum untuk mencapai keadilan. Berbeda dengan KUHP lama, KUHP baru ini menitik beratkan pada perlindungan hak asasi manusia dan efisiensi dalam proses peradilan. Nah, KUHP baru itu bertujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih baik melalui prosedur yang transparan dan akuntabel, sehingga semua pihak merasa dihargai dalam setiap tahap proses peradilan. Nah, KUHP baru ini memberikan perlindungan lebih terhadap hak asasi manusia, memastikan bahwa setiap tersangka dan terdakwa itu memiliki hak untuk diperlakukan secara sama atau secara manusiawi selama proses hukum. Nah, dengan penerapan teknologi dan prosedur yang lebih efisien, KUHP baru ini bertujuan untuk mempercepat setiap tahap hukum sehingga kasus ini dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Selanjutnya, tujuan daripada KUHP baru itu sendiri yaitu untuk menegakkan keadilan serta melindungi hak-hak individu dalam proses hukum. Dan dengan adanya KUHP baru, sistem ini mengalami perubahan yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penegakan hukum. Proses berperkara pidana menurut KUHP baru yaitu proses peradilan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 atau KUHP baru yang berlaku mulai Januari 2026 itu menitik beratkan pada penguatan hak tersangka, perluasan pra-peradilan, dan penerapan restoratif justice atau keadilan restoratif. Nah, di seluruh tahapan alur utamanya itu mencakup penyidikan, penuntutan persidangan, hingga pelaksanaan putusan dengan penekanan pada mekanisme perdamaian. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai alur detail sistem peradilan pidana menurut KUHP baru. Yang pertama
ada tahap penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan sendiri itu adalah mencari dan menemukan peristiwa pidana, sedangkan penyidikan yaitu mengumpulkan bukti dan menetapkan tersangka. Nah, yang perubahan baru pada KUHP baru yaitu memperketat aturan penangkapan dan penahanan serta menguatkan hak-hak tersangka itu sejak awal pemeriksaan. Selanjutnya ada restoratif justice, yaitu adalah mekanisme perdamaian yang dapat diupayakan sejak tahap penyidikan untuk perkara tertentu. Selanjutnya yang kedua itu ada tahap pra-peradilan. Nah, pra-peradilan kini mencakup seluruh upaya paksa, mulai dari penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, hingga pemeriksaan surat. Selanjutnya yang tahap ketiga itu adalah tahapan penuntutan di tingkat kejaksaan. Nah, penyidik mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau biasa disebut SPDP ke jaksa. Nah, tahap pertama atau tahap ke-1 ini adalah penelitian berkas. Jaksa ini meneliti kelengkapan berkas perkara. Selanjutnya ada tahap kedua yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti. Nah, setelah berkas lengkap atau biasa disebut dengan P21, tersangka dan barang bukti ini diserahkan ke jaksa. Nah, selanjutnya pelimpahan ke pengadilan atau P31, yaitu jaksa melimpahkan perkara ke pengadilan negeri. Selanjutnya ada tahap yang keempat, yaitu tahap persidangan. Nah, persidangan ini adalah proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Nah, penyelesaiannya bisa cepat atau damai. Nah, KUHP baru itu mengenalkan pengakuan bersalah atau plea bargaining dan mekanisme perdamaian untuk mempercepat perkara. Selanjutnya ada pembuktian. Nah, alat bukti yang sah itu digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Nah, urutannya itu dari pembacaan dakwaan, eksepsi jika ada, pembuktian itu berupa saksi atau ahli atau surat, selanjutnya ada tuntutan, selanjutnya ada pembelaan atau pledoi dan putusan hakim. Selanjutnya ke tahap ke-5, yaitu tahap putusan dan upaya hukum. Vonis yaitu hakim itu menjatuhkan putusan berupa pemidanaan bebas atau lepas. Selanjutnya upaya hukum, terdakwa atau jaksa itu dapat mengajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali atau PK. Selanjutnya tahap ke-6 yaitu tahap pelaksanaan putusan atau eksekusi. Dan jaksa melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Nah, jadi poin penting dari KUHP baru ini adalah restoratif justice dan selanjutnya ada perlindungan hak, itu penguatan bantuan hukum dan peran advokat. Selanjutnya ada digitalisasi, yaitu proses administrasi yang lebih modern. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan KUHP baru dengan KUHP lama. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP itu membawa sejumlah perubahan penting dalam prosedur sidang perkara pidana. Nah, dibandingkan dengan KUHP 1981, pembaruan ini mengubah mekanisme dan alur proses sidang yang cenderung mengarah ke sistem adversarial dengan perpaduan Eropa kontinental agar tidak keliru menerapkan hukum acara dalam menerapkan hukum acara. Itu ada beberapa perbedaan,
yaitu 12 perbedaan. Yang pertama itu ada pembatasan panggilan saksi atau ahli. Nah, dalam pasal 201 KUHP ini membatasi penundaan pemeriksaan saksi atau ahli hanya 2 kali apabila tidak hadir dengan alasan yang sah. Nah, jika pada sidang berikutnya tetap tidak hadir, pemeriksaan perkara itu tetap dilanjutkan tanpa mendengar keterangannya. Nah, ketentuan ini tidak dikenal dalam KUHP 1981 yang bertujuan mencegah sidang berlarut-larut akibat pemanggilan saksi atau ahli berulang kali. Selanjutnya perbedaan yang kedua yaitu ada pada mekanisme perdamaian. Proses perdamaian itu berdasarkan keadilan restoratif kini diatur melalui pasal 204 ayat 5 hingga ayat 9 KUHP. Nah, berbeda dengan regulasi internal Perma nomor 1 tahun 2024, terdapat perubahan pada 9 kriteria perkara yang dapat didamaikan, beserta kondisi-kondisi yang mengecualikan upaya perdamaian. Nah, jika tidak ada kesepakatan damai, terdakwa ini memiliki kesempatan mengakui dakwaan. Setelah itu, pemeriksaan perkara itu dilanjutkan melalui pemeriksaan singkat berdasarkan pasal 205 KUHP. Selanjutnya ada perbedaan yang ketiga, yaitu pengakuan bersalah dan pengalian ke acara singkat. Di pasal 234 KUHP, jika terdakwa diancam dengan pidana penjara kurang lebih 7 tahun dan mengakui seluruh dakwaan, penuntut umum itu dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat. Nah, pengakuan ini lalu dibuat dalam berita acara yang ditandatangani terdakwa dan penuntut umum. Nah, hakim bertugas memastikan pengakuan itu diberikan secara sadar dan sukarela, dengan terlebih dahulu menjelaskan hak yang dilepaskan serta kemungkinan pidana yang dijatuhkan, dan berwenang menolak pengakuan jika meragukan kebenarannya. Nah, atas pengakuan ini, terdakwa ini memperoleh kompensasi, yaitu berupa hukuman yang dijatuhkan itu tidak boleh melebihi 2/3 dari ancaman maksimum. Selanjutnya yang keempat adalah kesempatan memberikan pernyataan pembuka. Pasal 210 ayat 1 KUHP itu memberikan kesempatan kepada penuntut umum dan terdakwa atau advokat untuk menyampaikan penjelasan singkat sebelum pembuktian dimulai. Nah, proses ini disebut sebagai pernyataan pembuka. Di Amerika Serikat, proses ini disebut dengan opening statement. Karena para juri umumnya merupakan orang awam, opening statement ini bertujuan untuk memberikan ringkasan perkara dan uraian bukti. Nah, KUHP 1981 itu tidak mengenal tahapan ini, sehingga sidang langsung dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Selanjutnya, perbedaan yang kelima, saksi korban itu tidak harus diperiksa pertama. Berbeda dengan pasal 160 KUHP 1981 yang mewajibkan saksi korban itu diperiksa pertama. Nah, pasal 210 ayat 3 KUHP itu menyerahkan penuntutan urutan saksi kepada pihak yang menghadirkannya. Namun, penuntut umum itu tetap diberikan kesempatan pertama untuk mengajukan buktinya terlebih dahulu. Selanjutnya, perbedaan yang keenam itu adalah terdakwa memberikan keterangan di akhir pemeriksaan. Nah, pada pasal 210 ayat 9 KUHP itu menegaskan bahwa terdakwa memberikan keterangan di akhir pemeriksaan. Namun ayat 10 ini membuka kesempatan bagi penuntut umum untuk menghadirkan saksi atau ahli tambahan. Nah, guna menyanggah pembuktian dari pihak terdakwa,
Mekanisme sanggahan ini tidak dikenal dalam KUHP 1981. Selanjutnya perbedaan yang ke-7. Nah, itu adalah nilai keterangan yang dibacakan. Pada pasal 212 KUHP itu menyatakan bahwa keterangan saksi atau ahli yang dibacakan di persidangan itu dapat dipertimbangkan sebagai keterangan di bawah sumpah atau janji. Nah, ketentuan ini berbeda dengan pasal 162 KUHP 1981 yang menyatakan keterangan tersebut disamakan nilainya secara imperatif dengan kesaksian di bawah sumpah atau janji di persidangan. Nah, perbedaan yang ke-8 itu adalah urutan bertanya diperjelas. Nah, pasal 241 KUHP itu menegaskan bahwa pihak yang menghadirkan saksi atau ahli itu bertanya lebih dahulu, kemudian pihak lawan. Lalu pihak yang menghadirkan berkesempatan kembali bertanya untuk memperjelas jawaban. Lalu hakim mendapat kesempatan terakhir untuk mengklarifikasi seluruh pertanyaan sebelumnya. Nah, pengaturan ini menunjukkan pergeseran ke arah persidangan yang lebih adversarial. Nah, memberikan peran yang lebih aktif bagi penuntut umum dan advokat. Selanjutnya ada perbedaan yang ke-9, yaitu tersangka atau terdakwa itu berhak mengundurkan diri sebagai saksi. Nah, pasal 218 KUHP itu memberikan hak bagi seseorang yang diajukan bersama-sama sebagai tersangka atau terdakwa, meskipun perkara yang dipisah untuk mengundurkan diri sebagai saksi. Nah, dalam KUHP 1981, hak ini hanya diberikan kepada keluarga semenda dan saudara sampai derajat ketiga, serta pasangan suami istri walaupun sebelumnya telah bercerai. Selanjutnya yaitu perbedaan yang ke-10, perubahan kriteria saksi tanpa sumpah atau janji. Nah, pada pasal 221 KUHP itu membatasi pemeriksaan tanpa sumpah hanya bagi anak di bawah 14 tahun serta penyandang disabilitas mental dan atau intelektual. Usia minimum bersaksi tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan KUHP 1981 yang mensyaratkan anak yang belum 15 tahun dan belum kawin. Selanjutnya perbedaan yang ke-11 yaitu kesempatan menyampaikan argumen penuntut. Setelah seluruh pihak selesai menyajikan alat buktinya, pasal 231 KUHP itu membuka kesempatan bagi penuntut umum dan advokat untuk menyampaikan keterangan lisan. Nah, keterangan ini bertujuan untuk menjelaskan kembali bukti yang mendukung pendapat mereka. Nah, di Amerika Serikat, proses ini disebut closing argument. Dalam proses ini, para pihak tidak boleh mengemukakan informasi baru, melainkan hanya terbatas membahas bukti yang sebelumnya telah diajukan. Nah, closing argument itu bertujuan untuk merangkum bukti-bukti penting serta meyakinkan hakim. Nah, setelah para pihak ini menyampaikan argumen penutup, hakim menyatakan pemeriksaan selesai. Nah, perbedaan yang ke-12 yaitu alat bukti yang diperluas. Pasal 235 KUHP itu menambahkan alat bukti baru berupa barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, serta segala sesuatu yang sah untuk kepentingan pembuktian. Seluruh alat bukti itu harus dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum. Jika hakim menyatakan suatu bukti tidak autentik dan atau diperoleh secara melawan hukum, maka bukti tersebut dikecualikan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.
Nah, setelah itu dari penjelasan saya sudah menjelaskan mengenai alur proses persidangan menurut KUHP baru. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.